Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masih dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur, subbab A, mengidentifikasi ciri teks prosedur, dengan kompetensi dasar, 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, seperti cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks prosedur yang berisi petunjuk, panduan, atau instruksi. Teks prosedur membantu seseorang memahami hal yang belum diketahui karena memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Jika membuat teks semacam itu, berarti kita membantu orang lain memahami hal yang belum mereka ketahui. Sebelum membuat, akan lebih baik kita belajar mengidentifikasi teks prosedur terlebih dahulu. Oleh karena itulah, mari kita belajar mengidentifikasi teks prosedur pada pertemuan ini. 1. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. A. Teks prosedur berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Teks prosedur berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Teks prosedur berisi isi kegiatan yang dilakukan secara urut, kalau tidak urut disebut tips. Contoh, cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan: 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 600 cm kubik air. Langkah-langkah. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cm kubik air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cm kubik. 5. Minum selagi hangat. 2. Bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan teks prosedur. A. Menggunakan kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Menggunakan kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan dan membuat. C. Menggunakan kata dengan ukuran akurat. Misalnya, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. 3. Jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalnya, cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan alat. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat, biasanya dalam jenis teks ini terdapat keterangan bahan, cara, dan langkah membuat. C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya, cara menari atau cara melakukan senam. Demikianlah pemaparan mengenai tujuan, ciri isi, ciri bahasa, dan jenis teks prosedur. Selanjutnya, mari kita latihan mengidentifikasi ciri teks prosedur. Perhatikan teks prosedur berikut. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal, yang berada di tengah sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan, dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Pertanyaan. A. Apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur? B. Tunjukkan bukti dari segi tujuan bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. C. Tunjukkan bukti dari segi isi bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. D. Tunjukkan bukti dari segi bahasa bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. E. Simpulkan jenis teks prosedur ditinjau dari hal yang dibicarakan.
Jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan teks prosedur cara memainkan angklung adalah jawaban A atau nomor 1 adalah teks tersebut termasuk ke dalam teks prosedur. B. Tujuan teks prosedur tersebut adalah memberi petunjuk atau cara memainkan alat musik angklung. C. Isi teks prosedur tersebut adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan saat memainkan alat musik angklung. D. Ciri bahasanya adalah menggunakan kalimat perintah, hendaknya, pegang, posisikan dan mainkan, menggunakan kalimat saran, sebaiknya, tidak miring, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas, diantaranya, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. E. Jenis teks prosedur tersebut adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Demikianlah pemaparan materi kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.